setelah adanya Undang Keistimewaan nomor 13 tahun 2012, DIY mempunyai istilahnya otonomi, otorisasi untuk mengatur daerahnya sendiri supaya istimewa, supaya orangnya juga istimewa, peraturannya juga istimewa, desanya istimewa, orangnya istimewa. Halo Sobat Desa, selamat datang kembali di Podcast Desa, sebuah ruang untuk kita belajar bersama membangun Indonesia dari desa. Hari ini saya ditemani Pak Junaidi, seorang pegiat budaya di Desa Panggung Harjo. Kali ini kita akan berbincang-bincang, belajar banyak hal tentang kebudayaan. Bukan begitu Pak Junaidi? Betul Mas. Langsung saja nih Pak, ya, okay. Kenapa sih desa-desa perlu sekali untuk menggali dan mengembangkan budaya lokalnya, dan bagaimana? Ya, sebelumnya salam budaya, lestari budayaku. Ya. Oh, iya. Ya, kenapa desa harus berbudaya? Karena dalam budaya itu ada nilai-nilai, luhur, ada praktek-praktek baik yang diwariskan oleh leluhur kita kepada bangsa Indonesia, kepada desa. Nilai-nilai luhur itu, praktek baik itu yang akan membuat manusia sejajar di hadapan manusia dan sejajar di hadapan pencipta juga. Itulah kenapa kita perlu berbudaya, agar kita paham akan nilai-nilai itu, nilai-nilai atau karakter-karakter yang ditanamkan oleh generasi leluhur kita gitu. Makanya kita perlu berbudaya. Dalam budaya sendiri ada cipta, rasa, karsa, itu semua melekat melekat menjadi satu, supaya manusia diciptakan oleh Sang Pencipta itu punya rasa untuk nguwongke uwong, mengorangkan orang, menguwongke liyan gitu, bisa memanusiakan orang lain gitu. Itu dalam rangka artinya inklusi tadi, setara di hadapan manusia dan setara di hadapan Sang Pencipta. Itulah mengapa pentingnya budaya itu. Saya kira itu. Bagaimana Pak kira-kira desa seharusnya peran desa dalam mengembangkan budaya itu sendiri Pak? Ya, mau nggak mau gitu ya, karena praktek-praktek baik itu bisa jadi hilang. Agar tidak hilang, oleh karena itu perlu dijaga. Nah, penjagaannya itu memang kita harus, kalau pengalaman saya sih lebih kepada literasi budaya gitu ya. Artinya kita menginventarisir apa-apa saja yang ada di desa, terutama dalam hal ini Desa Panggung Harjo, apa praktek-praktek baik, apa nilai-nilai positifnya yang bersumber dari para leluhur kita, itu kita inventarisir, kemudian kita laksanakan, dan kalau bisa kita tularkan kepada generasi selanjutnya gitu. Jadi ada keberlanjutan dalam memaknai, kemudian melaksanakan. Intinya sebetulnya ikhlas saja sih. Dalam berbudaya itu kita ikhlas, jadi tidak ada tekanan, ya tidak ada tekanan, enjoy saja dalam berbudaya itu. Yang penting itu tadi, prasyaratnya adalah kesetaraan itu, menguwongkai uwong, memanusiakan orang, manusiakan manusia, memanusiakan orang lain itu sih prasyaratnya budaya. Jadi ikhlas itu, dan menerima, menghargai manusia sebagai manusia. Betul, itu letaknya di situ. Ya, jadi kan kita diciptakan itu sebagai makhluk Tuhan, sebagai makhluk Allah, juga sebagai makhluk sosial. Intinya di situ. Jadi hablum minallahnya dapat, hablum minannasnya juga dapat gitu. Sebagai ini Pak, Pak Junaidi sebagai seorang pegiat budaya di Desa Panggung Harjo, apa aja sih yang dilakuin Desa Panggung Harjo untuk menjadi seperti sekarang, menjadi desa budaya? Oke. Jadi apa aja yang dimiliki mungkin?
betul. atau yang dilakuin selama ini sehingga diakui sebagai desa budaya? Yang jelas apa ya, praktek-praktek baik ini kita inventarisir, kemudian Melalui didokumentasikan, program-program literasi tadi ya? literasi tadi. Terus setelah adanya SK Gubernur atau kekancingan namanya kalau di sini itu kekancingan, surat keputusan Gubernur tentang penetapan Desa Pangungharjo nomor 262 keputusan _2016 tentang penetapan Desa Pangungharjo sebagai desa atau kelurahan budaya, itu sudah barang tentu menjadi kewajiban para pengelola untuk apa ya, mempertahankan atau melestarikan apa yang menjadi kewenangannya ya. Ada adat istiadat, ada seni, ada kuliner, kemudian ada bahasa, ada sastra, ada aksara, ada bangunan, tata ruang dan sebagainya. Itu semua diinventarisir, praktek-praktek baik yang ada di masyarakat itu apa saja gitu. Diinventarisir, kemudian didokumentasikan gitu. Dan di Pangungharjo juga menjadikannya buku juga, ada menjadikannya buku sebagai sumber literasi atau sumber pengetahuan gitu. Jadi literasi di sini sebetulnya jangan dimaknai hanya sekedar membaca dan menulis, tetapi literasi di sini lebih luas dimaknai. Di samping membaca dan menulis itu juga ada analisa, daya analisa, menganalisa problem-problem masalah budaya apa yang ada di masyarakat ya dan masalah-masalah yang ada di masyarakat itu nantinya kita carikan solusinya. Ya itulah yang dinamakan literasi budaya itu. Jadi itu yang dilakukan di Desa Pangungharjo setelah mendapat SK Gubernur sebagai desa budaya, menjalankan perannya itu. Jadi misalnya di pedukuhan mana, kita kan ada 14 pedukuhan ini. Itu didata di sana itu potensinya apa. Potensi yang 11 itu baik itu seni, kuliner, adat istiadat atau apa, kira-kira dari 14 pedukuhan itu kan nggak sama. Ada yang maju dalam seni pertunjukannya, ada yang maju dalam bidang kulinernya, ada yang maju dalam adat istiadatnya. Itu digali semua. Kemudian terkait yang sanggar-sanggar, terkait seni pertunjukan, itu kita dampingi, kita fasilitasi untuk dibuatkan NIK gitu. Nomor induk semacam nanti itu dicatat di Dinas Kebudayaan gitu. Istilahnya registrasi sanggar gitu. Sanggar apa? Kalau di Desa Pangungharjo ada Sanggar Anak Saraswati, Sanggar Pelangi, Sanggar banyak sih, banyak itu. Itu didampingi, difasilitasi, ada Sanggar Jatilan gitu. Banyak gitu yang kita dampingi juga. Untuk yang tadi terkait dengan penata ruangan gitu, dan lingkungan yang bangunan dan lingkungan yang khas di Pangungharjo sendiri gimana, Pak? Oh ya, jadi Pangungharjo punya kekhasan dalam mengcreate suatu kampung budaya. Yang pertama adalah kampung dolanan. Kampung dolanan ini awalnya sebagai trauma healing anak-anak pasca gempa bumi tahun 2006. Itu terus 2007 terbentuklah kampung dolanan itu. Ya di sana memang kita mengangkat kembali banyak permainan tradisional, banyak permainan tradisional. Kebetulan di Padukan Pandes di sana, di mana kampung dolanan itu berada, itu banyak pengrajin dolanan. Ada otok-otok, ada angklek, ada pitiran, terus ada wayang kertas dan sebagainya itu. Kemudian di sana juga ada permainan-permainan, intinya di sana kan mengaitkan unsur-unsur Wiromo, Wicoro, Wirogo,
Jadi unsur bicara, unsur gerak, unsur bunyi gitu, itu disatukan menjadi satu permainan tradisional. Di sana diajarkan outbound untuk mengajari anak-anak yang outbound di sana gitu. Tapi intinya tetap yang diangkat adalah permainan atau dolanan anak gitu. Itu yang pertama kampung dolanan. Kemudian yang kedua ada kampung Mataraman. Kampung Mataraman ini didirikan oleh Badan Usaha Milik Desa Panggung Lestari Desa Pangungharjo pada tahun 2017. Itu konsepnya sebetulnya lebih kepada tadi hampir seperti yang saya katakan di muka tadi, bahwa kita sebagai manusia itu diciptakan sebagai khalifah, sebagai khalifah di bumi itu agar menjaga bumi. Makanya konsepnya Memayu Hayuning Bawono. Memayu Hayuning Bawono artian gampangnya adalah menjaga, merawat, memelihara kecantikan bumi atau semesta lah, atau alam gitu. Atau alam itu konsepnya dengan sudut pandangnya pada 3 pokok kebutuhan hidup manusia, yaitu sandang, pangan, papan, dikaitkan dengan nilai sejarahnya adalah dikaitkan kerajaan Mataraman Islam abad 19, tapi konteksnya, sudut pandangnya, perspektifnya kewargaan, bukan perspektif kerajaan, tapi perspektifnya kewargaan. Jadi kampung kampungnya bukan kerajaannya. Jadi apa yang dilakukan warga desa Pangungharjo pada abad 19 itu kayak apa sih? Misalnya dari sudut pandang pakaiannya, itu waktu itu masyarakatnya makainya apa sih? Pakai kebaya, pakai lurik, pakai belangkon itu. Kemudian pakai tani misalnya, pakaian tani itu. Kemudian dari pangannya, pangannya zaman dulu itu apa sih yang masakannya apa yang terkenal ya? Masakan orang desa, kayak lodeh gitu kan, lodeh, kemudian apa, oseng-oseng apa gitu, yang lompong atau genjer gitu, pokoknya serba dari alam lah, dari alam. Masak, yang memasak siapa? Yang memasak ya mbok apa, orang mbok kita gitu loh, betul-betul orang tua kita yang masak. Dapurnya kayak apa sih? Ya dapurnya dapur desa itu, pakai keren dan sebagainya. Tahu kan keren? Ya itu. Terus dari sudut pandang papan atau tempat tinggal pada masa abad 19 waktu itu bentuknya kebanyakan limasan. Itu semua perpaduan itu mencoba kita hidupkan, kita munculkan di Kampung Mataraman ini. Jadi itu sih terkait dengan tata ruang, bangunan, dan lingkungan yang khas itu saya kira dua, Kampung Dolanan dan Kampung Mataraman. Kampung Mataraman. Betul itu. Mungkin itu yang bikin Pangungharjo jadi kampung inovasi. Salah satunya mungkin. Karena banyak sekali inovasi ya. Betul ya. Terus sekarang Pangungharjo lagi apa, Pak? Terkait kebudayaan tentunya. Iya, jadi gini. Ini saya dengar sih, kebetulan saya kan juga sebagai penasehat Bumi Panggung itu. Ini persiapan menerima bantuan untuk balai budaya. Ini yang pertama itu, kemudian balai budaya. Kemudian yang kedua ini juga karena tahun 2021 ini Desa Pangungharjo masuk nominator atau kandidat 10 desa yang didorong untuk naik kelas, skill up dari desa budaya menjadi desa mandiri budaya. Apa itu, Pak, desa mandiri budaya? Jadi desa mandiri budaya itu sebetulnya konsepnya sudah dari tahun 2018, ini terkait keistimewaan DIY gitu, keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa setelah adanya undang keistimewaan nomor 13 tahun 2012, DIY mempunyai istilahnya otonomi, otorisasi untuk mengatur daerahnya sendiri supaya istimewa, supaya orangnya juga istimewa, peraturannya juga istimewa, desanya istimewa, orangnya istimewa. Lah, dalam tahun itu
setelah adanya undang-undang itu di Bapeda itu ada satu lembaga, ada yang namanya Paniradyo. Paniradyo itu adalah sebetulnya asisten atau pembantu gubernur DIY yang mengurusi masalah keistimewaan. Salah satunya adalah mengurusi desa budaya. Lah, itu konsep skill up itu dari Paniradyo sebetulnya. Tetapi baru tahun 2020 itu baru terbitnya pergub tentang desa mandiri budaya itu. Apa sih Pak istimewanya desa mandiri budaya? Oh ya, jadi gini, ada 4 pilar atau 4 aspek yang menjadi prasyarat ya, menjadi prasyarat kenapa desa budaya itu bisa naik kelas menjadi desa mandiri budaya. Yang pertama yang jelas pilar kebudayaan sendiri, itu hukumnya wajib itu pilar budaya itu. Nah, ini nanti juga ada organisasi pemerintah daerah yang menaungi atau mendampingi. Nah, kalau terkait isu budaya itu, pilar budaya itu yang mendampingi Dinas Kebudayaan, atau kalau yang sesuai dengan nomenklatur terbaru Kundo Kabudayaan, itu Kundo Kabudayaan DIY. Itu yang pertama, pilar kebudayaan. Yang kedua, pilar wisata. Jadi desa mandiri budaya itu mendorong untuk diadakannya atau creating program untuk desa wisata gitu. Itu di bawah naungan atau didampingi Dinas Pariwisata DIY. Kemudian yang ketiga, pilar Prima. Prima ini adalah singkatan dari Perempuan Indonesia Maju. Perempuan Indonesia Maju. Tentunya ini mendorong wanita atau mendorong perempuan untuk berdaya, untuk maju, untuk menjadi aktor gitu. Jadi perempuan sangat diperhatikan. Iya, jangan diperhatikan. Ini pilar yang ketiga. Ini di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk. Ya, di DP3AP2. DP3AP2. Kemudian yang pilar yang terakhir, yang keempat adalah pilar planner. Pilar wirausaha. Jadi desa didorong untuk menjadi wirausaha. Jadi memunculkan para wirausahawan baik itu muda maupun perempuan maupun pokoknya semua warga didorong ke sana. Ini didampingi oleh Dinas UMKM dan Koperasi DIY. Jadi itu istimewanya, dan ini tidak ada di desa lain, hanya di DIY saja yang ada, karena itu tadi orangnya istimewa, peraturannya istimewa. Ini istimewanya lagi dari Desa Mandiri Budaya. Ini hampir seperti hampir seperti perlakuan kepada desa saat ini. Jadi ada gelontoran dana. Nanti kalau itu nanti seperti Pangharjo, kalau misalnya nanti ini jadi itu akan diberikan dana untuk namanya dana IS itu untuk pengembangan desa mandiri budaya ini. Itu kira-kira kisarannya 500 juta sampai 1 miliar per desa itu. Wow. Bagaimana nggak istimewa itu? Istimewa. Perlakuannya juga hampir sama. Dari ini sistemnya model transfer dari dana IS ditransfer langsung ke desa melalui BKK, bantuan khusus keuangan. Kalau desa lain yang belum menjadi desa mandiri budaya, syaratnya apa, Pak? Untuk bisa jadi desa mandiri budaya? Yang jelas masuk ke desa, jadi desa budaya dulu. Desa budaya. Setelah harus jadi desa budaya dulu. Iya. Okay. Karena ini memang istimewa ini yang diatur adalah salah satunya isu yang sangat kuat adalah budaya. Kalau ingin menjadi desa mandiri budaya ya harus jadi desa budaya dulu. Di DIY ini sudah ada 56 desa budaya. Lah tahun 2021 ini didorong 10. Kemudian sampai tahun 2022 kayaknya sih ada tambah lagi 12 Jadi 22 atau 24 desa
budaya yang didorong untuk scale up itu. Oh, Gitu. oke. Jadi itu yang saya tahu itu sih. Oke. Luar biasa ya, semoga segera menjadi desa mandiri budaya. Amin ya. Dan Pangungharjo bisa menjadi percontohan lagi, menjadi desa model untuk Iya. kebudayaan lagi. Kebanyakan desa Iya, model. kebanyakan penghargaan, kebanyakan inovasi. Memang kampung inovasi resikonya seperti itu. Iya. Tapi Oke. yang luar biasa sebetulnya Pak Lurahnya. Pak Lurahnya ini yang menginspirasi semua warga desanya menjadi seperti ini itu ya karena faktor pertama leadership pemimpinnya dulu gitu. Cuma Pak Lurah belum mau diajak ngobrol-ngobrol di podcast desa nih Pak. Ya, Sibuk terus. cari deadline yang tepat lah. Pasti Iyalah. bisa lah. Bisa, Iya. cuma belum pas aja waktunya. Iya. Pertanyaan terakhir nih Pak sebelum hujan. Iya. Ini kan sekarang kebudayaan udah sangat terbuka sekali ya. Betul. Kebudayaan luar masuk ke Indonesia udah mudah banget lah, apalagi media digital. Nggak cuma ke Indonesia, ke seluruh negara kayaknya Iya. proses akulturasi itu sudah sangat masif ya. Betul. Bagaimana cara kita menurut Pak Jun Iya. untuk memperkokoh kebudayaan lokal desa kita agar tidak hilang karena kuatnya budaya-budaya luar itu? Iya. Kalau menurut saya harus ada orang orang atau aktor yang berprofesi apapun tetapi dengan ikhlas merawat nilai-nilai atau praktik-praktik baik tentang kebudayaan itu, isu kebudayaan itu yang nantinya juga ditularkan kepada generasi kita gitu. Itu yang pertama itu. Ya, terkait andai kata nanti tidak ada orang yang demikian lah, ya paling tidak menggerakkan generasi muda kita itu untuk lebih melek terhadap literasi lah, lebih literat terhadap literasi budaya lah. Bagaimana budaya yang ada di masing-masing desanya, bagaimana menjaganya, bagaimana mengembangkan. Yang jelas kalau misalnya ada akulturasi, selama itu akulturasi itu bisa dipertanggungjawabkan tidak masalah. Menurut saya sah-sah saja. Yang penting sebagaimana referensi yang saya baca bahwa semua yang baik itu mesti budaya, tapi semua apa-apa yang negatif belum tentu budaya. Malah bisa jadi bukan budaya. Jadi hal positif, hal baik, praktek-praktek baik itu mesti budaya. Tetapi praktek-praktek yang tidak baik itu bukan budaya. Karena ada sebagian orang yang mengartikan misalnya malas, kemudian kalau di Jawa itu ada molimo, itu dianggap budaya, padahal itu bukan budaya, itu jelas bukan budaya. Budaya mesti baik gitu. Oke. Saya kira itu. Matur suwun ya Pak. Sama-sama. Mungkin ternyata udah deras. udah mulai deras, Iya. udah mulai hujan. Iya. Mungkin itu saja podcast desa kali ini. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di podcast desa minggu depan. Dadah. Salam budaya, lestari budayaku.